menggambarkan konflik kosmik antara perempuan bersalin, naga merah besar dan anak laki-laki yang akan memerintah bangsa-bangsa. Ini adalah penglihatan simbolis tentang peperangan rohani di surga dan di bumi, di mana setan berusaha menghancurkan rencana Allah tetapi dikalahkan dan dibuang ke bumi. Muncullah suatu tanda besar yang ada di langit. Ada seorang perempuan yang disinari oleh matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang. Seorang perempuan sedang mengandung dan dalam kebeban dan penderitaan yang hendak melahirkan, dan seorang perempuan berteriak kesakitan. Seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, dan anak laki-laki yang dilahirkan ingin ditelan oleh naga. Namun anak laki-laki telah dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Anak laki-laki yang dilahirkan akan mengembalakan semua bangsa. Perempuan itu lari kepada naga. Bagaimana disediakan batu supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Peperangan Misal. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga-naga itu dibantu oleh malaikatnya. Setelah itu muncullah suara nyaring dari sebelah atas kemenangan tersebut. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah penakwa saudara-saudara kita yang menakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka menggunakan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sesudah kekalahan yang dialaminya dan menyadari bahwa ia telah dilemparkan atas bumi, sang naga mulai memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Mengetahui niat sang naga, perempuan tersebut pun dilindungi pada Allah dengan memberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar agar dapat terbang jauh ke tempatnya di padang gurun, jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Akan tetapi ular itu segera menyembuhkan air sebesar sungai dari mulutnya ke arah perempuan itu agar ia dihanyutkan sungai itu. Naga tersebut pun marah terhadap perempuan itu, sehingga ia pergi memerangi keturunan lain yang taat kepada Allah. Lalu aku melihat seekor binatang muncul dari dalam laut. Ia memiliki 7 kepala dan 10 tangan. Di atas kepalanya ada nama-nama kuda.
Siapakah yang dapat menandingi binatang ini? Siapa yang dapat melawannya? Aku diberi otoritas atas bangsa-bangsa. Berikan kami kekuatan. Menguasai mereka selama 42 bulan. Lalu aku melihat binatang lain muncul dari bumi. Ia memiliki 2 tanduk seperti anak domba, tetapi ia berbicara seperti naga. Manusia harus menyembah binatang pertama. Aku akan membuktikan kuasanya dengan tanda-tanda ajaib. Ia membuat patung untuk binatang pertama dan memerintahkan semua orang menyembahnya. Menaati perintahnya. Mana tanda 66-mu? Tanpa ini kau tidak bisa membeli makanan. Ayolah sesama manusia, tolonglah. Tanpa ini, kau tidak bisa membeli makanan. Kami tidak akan menerima tanda binatang. Kami hanya menyembah Tuhan yang benar. Lalu aku melihat anak domba berdiri di manusia, dan bersamanya 144.000 orang yang memiliki namanya. Maafkan Allah dan muliakan lagi, sebab sudut jiwa satu berkiman. Sembahlah Dia yang mendirikan langit dan bumi. Inilah panggilan bagi orang-orang kudus untuk tetap setia. Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan, sebab mereka akan beristirahat dari jerih lelah mereka. Waktunya telah tiba. Tuailah hasil bumi, karena sudah masuk untuk dituai. Sekarang waktunya untuk memanen anggur murka Allah. Lalu kilangan itu diinjak-injak di luar kota, dan darah mengalir setinggi kekang kuda sepanjang 1.600 stadia. Lalu aku melihat tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 tulah terakhir, karena dengan tulah-tulah itu selesailah murka Allah. Waktunya telah tiba. Murka Allah akan dicurahkan atas dunia yang menolaknya. Apa yang terjadi? Apakah ini akhir dari segalanya? Lalu aku melihat sesuatu seperti lautan kaca bercampur api. Besarlah dan ajaib perbuatanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar jalan-jalanmu, ya Raja segala bangsa. Segala bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata perbuatan-perbuatanmu yang benar. Lalu bait suci, yaitu tema kesaksian di surga, terbuka, dan keluarlah 7 malaikat yang membawa ke 7 tulah itu. Kami datang dengan penghakiman yang terakhir. Ini adalah murka Allah yang harus dicerahkan atas bumi. Lalu bait suci dipenuhi oleh asap kemuliaan Allah dan kuasanya, dan tidak seorang pun dapat masuk ke dalamnya sampai ke 7 tulah itu selesai. Pergilah dan tuangkanlah ke 7 cawan murka Allah ke atas bumi. Murka Allah telah tiba. Tidak, kenapa ini terjadi? Inilah hukuman bagi mereka yang menyembah binatang.
setiap pusat itu tidak ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Engkau adil, ya Tuhan, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus, dan sekarang Engkau memberi mereka darah untuk diminum. Kami mengutuk Engkau, Allah. Kami tidak akan tunduk kepadamu. Kenapa ini terjadi? Apakah ini akhir dunia? Lalu terdengarlah suara nyaring dari bait suci. Dari kata itu berkata, sudah selesai.